Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Sobat Unbin? Kita berjumpa lagi pada podcast di Unbin TV. Jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, kali ini saya berjumpa lagi dengan 3 bidadari. Ya, bidadari dari laboratorium di Fakultas Informatika dan Komputer. Ada 3. Ini ada yang bernama Nur Aini, ada yang bernama Cila dan Nisa. Baik, boleh masing-masing memperkenalkan diri terlebih dahulu? Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Nur Aini, saya dari program studi Sistem Informasi semester 7. Oke, semester 7 ya Nur ya. Oke. Silakan. Perkenalkan nama saya Cila dari Prodi Sistem Informasi semester 7. Semester 7 juga. Oke, Cila silakan. Satu lagi. Perkenalkan nama saya Nisa Wulandari dari Prodi Sistem Informasi semester 7. Oke, semua prodi sistem informasi ya. Iya, Bu. Oke. Kok saya belum memperkenalkan diri ya? Ya, ketemu lagi dengan saya dengan Dahlia. Oke, ada Cila, ada Nisa, dan ada Nur Aini. Ini mereka adalah asisten laboratorium ya? Iya, betul. Asisten, tapi masih semester 7 sudah menjadi asisten. Walaupun laboratorium itu menurut pandangan awam masyarakat adalah asisten dosen. Ya kan? Pengajar juga ya. Walaupun dipanggilnya kakak. Ya kan? Panggilnya kakak apa, Ibu? Kakak. Kakak, oke. Wow, ini pasti ya seorang asisten itu kriteria tertentu adalah pertama pandai. Bener nggak? Pandai. Belum Pasti. tentu, Bu. Oh, dibilang Masih belum belajar. tentu. Nah, itulah itu ibarat Imul Padi ya, semakin bersih semakin merunduk. Pasti IPK-nya di atas 3,5 semua nih, saya tahu. Bener nggak? Sekitar segitu, Bu. Sekitar ada sampai 3,8 loh ternyata IPK-nya. Nah, boleh dong diceritakan awal mula menjadi asisten itu, terpilih menjadi asisten itu seperti apa sih prosesnya? Untuk asisten sendiri, sebenarnya kita dari rekomendasi dari dekan ya, Bu. Jadi, sebelum itu kita dihubungi terlebih dahulu oleh dekan bahwa ada pemanggilan dan bertemu kepada kepala laboratorium. Oke. Habis itu baru dikasih tahu kita tuh terpilih oleh rekomendasi Bu Dekan menjadi asisten laboratorium. Terpilih, wah, wow. Terpilih. Hebat ya. Sama semuanya dipanggil langsung bertiga ini Langsung semua. Langsung bertiga. Oke. Satu kelas nih ceritanya. Oke. Asdosnya satu kelas. Wow, sudah dipilih berarti sudah tidak diragukan lagi ya. Ya, dari 3 mahasiswa ini. Boleh dong, saya mau tahu kenapa memilih Unbin? Ternyata pas di Unbin itu wow, terpilih jadi asisten. Wah, surprise nggak? Surprise banget, Bu. Oke. Awal mula memilih Unbin kenapa sih? Mungkin pertama emang lokasinya strategis. Lokasinya, oke. Strategis, kedua emang biayanya terjangkau. Oke. Dulu waktu masih masuk Unbin itu masih Stikom ya kalau nggak salah? Udah Unbin. Oh, udah Unbin. Pas kita masuk udah Unbin. Pas Unbin ya? Oh, alhamdulillah. Sebelumnya masih Stikom? Masih Stikom. Oke. Jadi tahu Unbin itu dari mana nih sebenarnya? Kalau saya mencari informasi di website dan Instagram sih, Bu. Cari-cari sendiri informasi. Oke. Apa sih nama Instagram Unbin? Unbin.pincom kalau Unbin.pincom. Kalau di sini ya. Kalau di sini. Oke. Websitenya gimana? Melihat apa yang didapat dari website Unbin? Mungkin pertama program studinya ada apa aja. Terus program-program beasiswa apa aja yang ada. Oke. Nah, jadi dengan kata lain ya, Nur Aini ya, Nur Aini ini kemarin masuk Unbin dengan beasiswa? Saya dapat beasiswa potongan 50%. Potongan prestasi. Wow, sudah prestasi, dapat IPK tinggi ya kan? Akhirnya terpilihlah menjadi asisten laboratorium. Oke. Sama dengan Cila juga, sama halnya. Cila itu tahu Unbin pada saat di SMA atau setelah jalan-jalan ternyata wah ini ada kampus gitu loh. Gimana? Sebenarnya sih lebih cari-cari di internet ya, Bu, tentang Unbin. Terus juga emang ada rekomendasi dari tetangga juga. Tetangganya kuliah di Unbin atau dosen? Kuliah aja sih, Bu, kayaknya. Kuliah di Unbin, oke. Terus datang ke kampus, ternyata cocok ya, gitu loh. Alhamdulillah. Dan terpilih jadi asisten laboratorium. Gimana dengan orang tua, Cila? Surprise nggak?
pasti kalau tidak salah nih ya, kalau kalian masih kuliah saja mengikuti jadwal. Tapi kalau asisten berarti kan harus mengikuti jadwal staff ya, mulai dari pagi sampai malam. Terkadang ya ada praktek malam. Ada, Bu. Ada praktek malam. Wow. Berarti dari orang tua gimana supportnya? Mungkin kalau dari orang tua pinter-pinter bagi waktu sih ya, Bu. Oke, pinter bagi waktu. Ya. Tapi kan nggak semuanya full ya. Maksudnya di kampus juga masih bisa belajar juga ya. Ya, walaupun misalkan nggak ada jadwal asisten pun sambil ngerjain tugas-tugas yang lain. Mengerjakan tugas ya. Ya. Oke, thank you Cila. Oke, sekarang Nisa. Nisa juga tinggal di mana Nisa sekarang? Kalau saya sekarang di Paledang. Paledang. Deket ya sama Ya, kampus ya. ngekos, Bu. Oh, ngekos. Iya. Memang di mana orang tuanya Nisa? Kalau saya dari Sumatera, Bu. Dari Sumatera. Tinggal di sini dengan siapa? Di Bojonggede ada kakak. Jadi setelah jadi asisten jadi ngekos ya? Gitu. Dari semester awal sih. Oh, dari semester awal ternyata. Nah, ketika dari Sumatera mendengar nama Unbin gimana tuh? Waktu itu sih rekomendasi dari kakak ya, Bu. Karena kakak cari-cari di internet fakultas yang komputernya bagus. Oh, komputernya bagus. Terus bukan biayanya terjangkau. Oke. Maksudnya untuk prodi atau fakultas informatika komputer yang bagus ya. Iya. Karena memang lulusan Unbin ini ada yang di departemen pemerintahan, ada yang di perusahaan-perusahaan ternama ya kan, perusahaan-perusahaan luar dan lain-lainnya ya. Karena kita juga di sistem informasi ini ada kelas C dan kelas D ya. Kalau kelas D itu kan RPL ya. Jadi setelah D3 dari kampus lain bisa melanjutkan S1 di sini juga, ya kan? Nah, jadi setelah menjadi asisten apa yang dirasakan manfaat menjadi asisten gitu loh di kampus? Untuk manfaat yang dirasakan bagi kita sendiri mungkin pertama kita belajar bagaimana manage waktu, Bu. Soalnya manage waktu antara perkuliahan dan asisten. Iya. Kedua mungkin kita jadi lebih mengetahui mata kuliah lain di program studi lain. Oh, jadi semua prodi program studi kita asisten. Oke. Setelah itu dapat itu dong, dapat tambahan dong per bulannya dong. Iya dong, masa sih? Ya kan pasti ada lah ya. Ya, ada. Alhamdulillah. Bisa buat bayar kos ya, Nis ya. Nambah uang jajan juga, luar biasa. Kalau saya misalkan, ini kan sistem informasi ini ada kelas C dan kelas D. Mengajar mahasiswa yang usianya di atas kalian gimana tipsnya? Tentu tetap menjaga sopan santun, Bu. Walaupun kita yang mengajar atau mendampingi dosennya, tetap kita harus menjaga sopan santun. Kalau nggak salah di Fakultas Informatika Komputer ini sebagian besar mahasiswanya lebih banyak laki-laki ya? Benar nggak sih? Iya, betul. Iya. Gimana tips Anda? Tips Anda dong. Melihat, wow, gitu, ini laki-laki semua. Bisa bongkar komputer nggak? Untuk bongkar komputer kita belum bisa, Bu. Oh, belum bisa. Atau mungkin kalau ini masih ke sistem softwarenya ya? Berarti ya, lebih ke masih ke softwarenya. Karena memang kalau saya perhatikan program-program yang ada ya kan, memang saat ini ya digitalisasi itu penting ya, itu penting. Dan di sini ada di Fakultas Informatika Komputer ini ada 3 prodi ya? 3 prodi. Apa saja? Pertama itu teknik informatika, kemudian sistem informasi dan teknologi informasi. Oke. Dari 3 prodi itu semuanya ada masing-masing praktek tersendiri? Ada beberapa mata kuliah kira-kira? Sekitar untuk semuanya? Iya. 30 mata kuliah. 30 mata kuliah? Ya. Jadi setiap hari ada praktek pastinya? Ada. Itu bagaimana membagi waktu antara belajar dengan mengajar di laboratorium? Untuk membagi waktu kan sesuai jadwal yang telah diberikan. Iya. Jadi jika ada mata kuliah, kita ada mata kuliah sendiri, mungkin kita bisa izin dulu ke dosen asistennya bahwa kita tidak bisa masuk. Dan kita tetap masuk kuliah. Oh, gitu. Tapi artinya walaupun Anda semuanya atau teman-teman nih semuanya bertanggung jawab di satu laboratorium,
tapi harus diketahui oleh dosen juga Harus. ya. Terkadang dosen itu seringan hadir atau enggak nih di laboratorium? Sering hadir sih Bu. Sering hadir. Hampir semuanya pada Hampir hadir. sering hadir, tapi karena laboratorium itu banyak komputernya, terutama memakai software ya atau program ya, pasti ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan yang nggak bisa sendiri ya, Iya, gitu. betul. Oke. Kalau Nuraini tinggal di mana? Saya tinggal di Sukaraja, Sukaraja. Cimaphar, Wow. Dari Cimaphar itu kabupaten ya? Kabupaten. Tahu Unbin ini terdengar dari tetangga juga ceritanya? Ada saudara. Ada saudara juga di Unbin. Iya. Wah, berarti dengan kepuasan tertentu saudara Nuraini ya merekomendasikan Unbin untuk masuk masuk ke untuk universitas. Nuraini Iya. ya. Oke. Kira-kira nih kalau mau dibandingkan ya pada saat sebelum asisten ya, tadi kan manajemen waktu ya, dengan sesudah asisten bagaimana sikap dengan dosen-dosen nih atau pergaulan dengan dosen lah gitu loh, gimana? Ada perubahan nggak? Sama aja sih Bu. Sama aja ya. Oh, Tetap sama. tetap sama ya. Tapi nggak mungkin nggak usah deh, nggak usah dapat tugasnya dapat A deh, nggak gitu ya? Enggak, tetap sama aja. Gitu dong. Ya, karena profesionalitas ya kita ya. Oke. Kira-kira ada yang mau disampaikan dengan masyarakat atau mungkin dengan teman-teman di luar nih, bagaimana pengalaman dan bagaimana yang dirasakan ketika menjadi mahasiswa plus asisten laboratorium di Unbin? Silakan. Mungkin pengalamannya di sini untuk pembelajarannya sangat mudah dimengerti. Kemudian mungkin banyak praktek, lebih ke praktek, jadi semua materinya lebih mudah dipahami. Oh, jadi sudah langsung lah ya, sudah langsung, nggak teori kan kalau Fakultas Informatika ya komputernya ya memang harus, kalau bahasa katanya ngoprek istilahnya ya, gitu ya, ngoprek istilahnya. Dan ketika di sini, wow banyak praktek ya. Sebenarnya praktek itu kan itu adalah penunjang ya, penunjang dari perkuliahan. Tetapi di Fakultas Informatika Komputer ini banyak sekali penunjangnya sampai 30 mata kuliah ya, praktek semua ada ya. Oke. Kira-kira berapa persen praktek, berapa persen teori yang dijadwalkan itu? Tergantung semester. Tergantung semester. Semester pertama lebih banyak praktek sih Bu. Oh gitu. Di awal. Semester ganjil. Ya. Berarti walaupun bukan dari istilahnya kalau sistem informasi atau Fakultas Informatika Komputer semasa SMA atau mungkin SMK yang bukan prodi di komputerisasi lah istilahnya ya, bisa masuk sini ya? Bisa Bu. Bisa ya? Semua bisa ya? Semua prodi? Bisa. Karena diajar dari awal? Dari dasar-dasar. Dari dasar lagi? Iya. Terus praktek lagi? Praktek. Diarahkan lagi ya? Iya. Kira-kira kalau di luar jam praktek ada nggak mahasiswa yang tanya, Kak ini gimana sih? Gitu loh. Ada nggak yang hubungi di luar jam praktek? Mungkin ada sih Bu. Sering? Ada beberapa yang berani, ya. Atau yang kreatif atau yang aktif gitu ya. Tanya ya, apa yang sering ditanyakan tentang prakteknya atau gimana? Mungkin tentang prakteknya juga sama instalan software paling ya Bu. Oh, iya. Minta tolong ya, iya, instalan software. Terus kalau selain itu ada lagi nggak? Udah. Itu aja sih Bu. Oh, nggak ada nanya. Tentang praktek aja. Masalah praktek aja ya. Okay. Kalau Nisa? Nah, Nisa nih. Nisa kan di sini kos. Iya. Ya, di Paledang ya. Tinggal ke belakang ya, jalan kaki atau naik kendaraan? Kalau pagi sih jalan Bu. Tapi Jalan kalau kaki. malam naik ojol. Oh, malamnya sampai malamnya jam berapa di sini? Di sini kita sampai jam 9 ya. Dan sampai 9. Oke. Kira-kira apa yang lebih dekat lagi. Kira-kira apa yang ingin disampaikan lagi untuk cita-cita atau harapan ke depannya deh. Harapan ke depan dari
dari diri kalian masing-masing, atau mungkin cita-cita yang diinginkan, ya doa ya itulah cita-cita lah gitu loh. Apa sih yang ingin disampaikan? Cita-cita jadi apa nih, Sah? Cita-cita jadi Cita-citaku. apa ya? Ayo, Cita-cita saya jadi orang sukses, Bu. orang sukses, amin. Pengen berwirausaha nggak sih? Kalau untuk berwirausaha enggak, Bu. Enggak. Lebih ke pengen jadi kerja kantoran. Oh, pekerja kantoran. Atau mungkin buka setelah pulang kerja menerima install software ini gitu loh. Boleh menerima kursus ini gitu loh. Lembaga pusat keterampilan atau LPK dan lain-lainnya. Enggak berpikir gitu. Mau jadi enggak pengen ngajar. Misalkan ada tawaran ngajar gitu di SMA atau di SMK. Mungkin belum ya, Bu. Belum ya. Enggak, karena saya juga pernah manajemen SMA dan SMK ya, SMK ya terutama ya. Saya mengambil beberapa mahasiswa di Finkom ini menjadi guru. Walaupun belum lulus juga sudah menjadi kepala prodi loh. Sama di Fakultas Ekonomi Bisnis juga ada yang saya jadikan kepala prodi gitu loh. Nah, ada gambaran ingin menjadi seorang guru. Mungkin kalau dosen kan harus setelah lulus harus kuliah lagi ya kan. Nah, kalau guru gimana? Kalau guru mungkin enggak juga, Bu. Oh enggak. Kalau Cila tertarik nggak jadi guru? Masih belum sih, Bu. Belum. Iya. Didekatkan lagi. Masih belum ada tertarikan jadi guru atau dosen. Tapi kalau di sini ngajarnya nggak menjelaskan ya, tapi langsung ke praktek ya, ke komputernya ya. Sedikit menjelaskan mungkin. Sedikit menjelaskan, berarti sudah bisa dong ya menjelaskan ya. Mungkin. Oke. Ingin berwirausaha? Mungkin ada keinginan ke situ. Ada ya. Semoga semua cita-cita tercapai lah. Saya Nur sekarang. Gimana Nur? Cita-citanya? Untuk saya sendiri, untuk cita-cita kerja kantoran. Kerja di kantor. Tentunya ingin sesuai dengan jurusan saya sendiri. Sesuai dengan jurusan. Di bidang komputer. Oke. Kalau untuk berwirausaha membuka apa gitu, kursus tentang software apa gitu, atau menjadi guru? Belum ada kepikiran. Belum ada berpikir ke situ ya? Sampai ke situ. Ya, memang kalau saya perhatikan dari semua mahasiswa ya, keinginannya adalah bekerja di sebuah perusahaan ternama yang diinginkan, ya kan, seperti itu. Dan dengan linearitas yang ada dari background pendidikan, ya. Tetapi pada saat ini ya, karena peluang bekerja dibandingkan dengan pencari kerja itu lebih besar pencari kerja, otomatis berwirausaha itu sangat diperlukan. Tapi kalau mau buat Nur, buat Cila, dan buat Nisa, kalau saya rasa setelah lulus masih bisa artinya membantu di laboratorium, tetap membantu, istilahnya seperti itu, sampai nanti saatnya tersalurkan ya kan, bekerja gitu loh di sebuah instansi yang diharapkan. Saya doakan semuanya sesuai dengan cita-citanya ya. Amin ya. Kalau dosen terbaik siapa sih di sini? Dosen terbaik sih semuanya baik. Saya enggak ya? Oh salah ya, saya enggak ngajar sih ya. Oke. Semuanya baik. Alhamdulillah, semuanya baik loh. Jangan lupa ya, coba cari tahu tentang Unbin TV. Di sini ada Instagramnya unbin.finkom, unbin.practice. Yuk sekarang sebelum kita tutup ya, kita biasa ya, kalau misalkan Universitas Bidang Indonesia itu kan kita be smart, be profesional, be master. Oke. Ya, sebelum kita tutup ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya sudah meluangkan waktu ya. Ini jamnya mendekati jam praktek, udah banyak yang menunggu di depan laboratorium ya. Semoga ya jejak-jejak dari wanita-wanita cantik ini ya bisa diikuti oleh adik-adik kelas yang lain ya,
Dan saya harapkan cita-cita dari semuanya, dari Nur, dari Kila, dan dari Nisa itu bisa tergapai. Insya Allah ya, karena kita sudah bermitra dengan beberapa perusahaan ternama, dengan beberapa instansi pemerintah ya, apa yang dicita-citakan dapat tergapai. Amin ya robbal alamin ya. Terima kasih semuanya dan mohon maaf, inilah podcast kami hari ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Universitas Bina Niaga Indonesia, be smart, be professional, and be a master. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.